Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pemangku Pondok Pesantren Sunan Derajat, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Ma'arif 7 Sunan Derajat, Bapak Ahmad Zubaidi MSI yang kami hormati, Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Sunan Derajat yang kami hormati. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan ibadah yang luar biasa, yaitu melaksanakan puasa bulan Ramadan. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini, mari kita merenungkan sampai seberapa ibadah kita di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan di samping kita berkewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, yang perlu kita ingat bahwa di mana bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga puasa kita tentunya erat hubungannya dengan bagaimana ibadah kita untuk selalu membaca dan mengamalkan kalamullah yang namanya Al-Quran. Oleh karenanya tidak asing di setiap musola masjid setelah pelaksanaan sholat taraweh banyak pembacaan tadarus Quran dan sebagainya. Akan tetapi yang perlu kita ingat, apakah kita cukup mendengarkan bacaan Quran? Bagaimana dengan kita? Dan perlu kita renungkan mengapa kalau bulan Ramadan khususnya kita diajarkan oleh para sesepuh kita untuk selalu tadarus. Luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat kita, akan tetapi perlu kita ingat bagaimana amaliyah kita tentang Al-Quran. Maka terkait dengan ini, mari kita renungkan salah satu ayat yang berbunyi, Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanhanil faksai wal mungkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ngendikane Allah, utslu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa-apa yang aku wahyukan, yaitu Al-Quran. Maka membaca Al-Quran itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perintah disebut digandeng dengan wa aqimi sholata, dan lakukanlah sholat, tegakkanlah sholat. Berarti perintah membaca Al-Quran itu erat hubungannya dengan pelaksanaan kita sholat. Artinya apa? Artinya antara pelaksanaan sholat kita dan rutinitas baca Quran kita akan selalu ada hubungan yang erat. Alhamdulillah di MA Ma'arif 7 ini ada jurusan agama yang konsentrasinya adalah menghafalkan Quran.
minta doa restu kepada para saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu guru. Semoga anak-anak kita yang menekuni Al-Quran ini, khususnya bulan Ramadan, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka mampu menghafal Quran sesuai dengan targetnya, sehingga ya semoga menjadi pasukan Allah yang Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Oleh karenanya maka sebagai kita dalam bulan Ramadan ini jangan lupa kita selalu istiqomahkan membaca Quran. Karena sebagian masyarakat kita menurut saya perlu pemahaman bahwa yang diperintahkan itu adalah membaca, bukan hanya sekedar membaca. Masyarakat kita kadang-kadang salah paham, menghantarkan anaknya untuk mampu membaca, tapi tidak didampingi bagaimana mereka mengistiqomahkan untuk membaca. Padahal yang diperintahkan oleh Al-Quran adalah bagaimana kita membiasakan membaca Quran menjadi sebuah kebiasaan kita. Sehingga kalau kita membiasakan membaca Quran, fa insya Allah kita akan ringan melaksanakan sholat. Kalau itu yang terjadi, baca Quran istiqomah, sholatnya sempurna, maka akan terjadi inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar. Sehingga fungsi sholat menjadi tanhanil fahsya'i wal munkar ternyata ada hubungannya dengan kebiasaan kita membaca Al-Quran. Ayat tersebut gandengannya adalah wala dzikrullahi akbar. Sungguh ingat kepada Allah jauh lebih besar. Artinya apa? Kalau kita membiasakan membaca Quran, sholatnya baik, maka kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya akimi sholata lidzikri, ngendikane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Oleh karenanya maka momen yang penting di bulan Ramadan ini, kita tidak sekedar mendengarkan tadarus di musola masjid, bangga dengan kebiasaan kita mendengarkan tadarus di musola masjid setelah pelaksanaan ibadah tarawih, akan tetapi bagaimana sejauh mana kita sudah mengamalkan, membiasakan membaca Quran, sehingga ketika kita istiqomah membaca Quran, insya Allah sholat kita bisa sempurna. Dengan sholat yang sempurna, fa insya Allah bisa tanhanil fahsya'i wal munkar. Demikian juga para siswa kita, tugas kami salah satu pendidik yang ada di MA Maarif 7 Sunan Derajat ini, kami mengajak kepada Bapak dan Ibu guru, Ustadz Ustazah, bagaimana kita memberi contoh membiasakan membaca Quran, sehingga mau tidak mau siswa kita akan terbiasa meniru pada kita. Oleh karenanya sekali lagi pada bulan Ramadan ini, mari kita renungkan, kita kembali mengevaluasi diri kita. Di samping pelaksanaan ibadah puasa, mari kita rutinitas membaca Al-Quran. Kalau bisa bahkan jangan sekedar membaca, akan tapi memahami makna yang ada dalam Quran, sehingga kita bisa mengamalkan sejauh mana amaliyah kita sesuai dengan Al-Quran. Karena Rasulullah sendiri menyontohkan, kata Sayyidah Aisyah, apa yang dilakukan akhlaknya Rasul itu adalah akhlak Quran. Maka berangkat dari kita membiasakan baca Quran, dengan akhirnya sholat kita bisa baik, maka akhirnya kita bisa terhindar dari fahsya dan munkar. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, siswa, guru, siapapun juga kalau akrab dengan Quran, fa insyaallah mereka bisa terhindar dari fahsya wal munkar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.